orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan, haruslah mereka kau suruh pergi. Supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Maka orang Israel berbuat demikian, mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Peraturan mengenai penebusan salah. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu ia berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengaku dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam, belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Hukum mengenai perkara cemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu, dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan, karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak, dan yang tidak dibubuhinya kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Demikian. Silakan Ibu Vivin membacanya, meneruskannya. Baik, terima kasih Pastor Paul. Saya lanjutkan bacaan firman Tuhan ayat 16 sampai 30. Demikian. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhkannya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu. Sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika padahal engkau di bawah kuasa suamimu berbuat serong dan mencemarkan dirimu, oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau. Dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya yang membuat engkau
menjadi sumpah kutuk, ditetangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada selai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu. Dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu menunjukkannya kepada Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah. Kemudian mereka perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi kedemikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya padahal ia di bawah kuasa suaminya. Atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Demikian bacaan firman. Ya, Ibu Sanma membaca 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri kenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Haleluya, kita senang sekali firman Tuhan selalu baru apabila kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Ya, tema kita pagi hari ini adalah tentang cemburu. Ya, namanya cemburu ini mengerikan sekali ya. Orang bisa bunuh orang gara-gara cemburu ya. Wah, pagi-pagi udah cerita cemburu, udah ceritanya ini lagi bunuh-bunuh enggak ya. Tapi ini serius ya. Kecemburuan itu merusak nih. Kecemburuan itu merusak. Tapi kan kalau nggak cemburu, nggak cinta. Enggak, bukan. Ya, kecemburuan itu merusak. Sebab kalau dia cerita cemburu, ya seorang laki-laki atau seorang perempuan cemburu
dan cemburu itu kemudian tidak bisa mengendalikannya, dan kata ini ya, apa namanya, jealous gitu ya, atau cemburu, atau apa namanya itu ya, itu bisa menimbulkan kerusakan. Posesif, ya posesif itu ya. Nah itu tuh wah bahaya sekali. Ya itu bahaya sekali. Orang yang punya posesifnya itu tinggi sekali, ya, ingin menguasai, mendominasi, itu bukan cinta ya. Itu bukan cinta loh. Dia itu ingin memuaskan nafsunya dia. Nafsu itu bukan cuma seks saja ya, bukan. Ingin mendominasi. Nah, hati-hati ya, ini para laki-laki perempuan jomblo-jomblo yang punya sedang PDKT, terus tiba-tiba ini orang ada pasangan ini posesif. Hati-hati. Karena itu akan mengganggu seluruh kehidupanmu, akan menyandra seluruh kehidupanmu. Dan rasa posesif ini bagi yang mengalami pun rasa posesif itu menderita sekali ya. Dia bingung, mesti kontrol. Ya, saya punya ada satu cerita ya, kenalan kami itu. Saking cemburuannya, nggak boleh berangkat kerja. Karena dia dengar-dengar nanti selingkuh. Kerja nggak boleh, nggak tahu kenapa pagi-pagi tiba-tiba nggak boleh kerja, kesambet apa. Terus kuncinya, pintunya dikunci, semuanya. Terus kuncinya dibuang, sehingga nggak bisa keluar dari rumahnya. Entah kesambet setan apa, pokoknya tiba-tiba cemburuannya amat sangat begitu. Si perempuan ini kepada suaminya ya. Nah, ini berantakan lah keluarganya. Nggak bisa kerja, nggak bisa apa, ditegur. Ya kamu kerja, nggak boleh. Ini apa? Ada ya, itu saking parahnya ya, itu harus ke psikiater itu. Harus ke psikiater. Supaya dia dikasih tahu apa yang menyebabkan dia mengalami posesif yang sedemikian rupa. Ya, itu serem sekali ya, posesif yang seperti itu serem sekali. Nah, jadi baik yang yang didominanin itu nggak enak, ya. Ada seorang kawan saya itu dia dominan sekali ya kepada pasangannya ya, sama istrinya itu. Sampai istrinya itu kasihan banget. Gerak dikit, waduh, semoga susah lah. Nanti ngobrol dikit sama lelaki lain, dimarahin. Apalagi, wah ribet, mau ketemu orang ribet. Jadi kalau saya ketemu orang ini, pokoknya saya temunya sama dia, nggak mau ngomong-ngomong sama istrinya. Daripada ribet nanti. Ya, begitu sampai dikaplokin juga loh, sampai dipukulin juga, kasihan ya. Nah, tapi kita cerita ini cemburu itu bukan cuma cemburu masalah ini ya, masalah perempuan, karena itu biasanya orang-orang demikian ini apa namanya merembet kemana-mana, cemburu itu, jealousnya itu ya, iri ya, sirik, dengki, segala macam ya, itu merembet karena itu sebetulnya adalah sebuah karakter, sifat, bukan cuma masalah hubungan saja, tapi dia dalam hatinya dia ada rasa insecure. Nah, mengapa? Mungkin dia orang papa mamahnya pernah disakiti, ya kan? Saling menyakiti, mereka cemburu, selingkuh, pernah ya. Atau dia ngalamin pengkhianatan yang berturut-turut, atau dia mengalami Overprofes ya, bukan bahasa aslinya itu Jelo ya, Zilo, bukan Jennifer Lopez tapi Zilo. Dari asal kata Zilo itu jadi zealous itu ya, jadi jealous. Nah, itu kata dasar cemburu. Nah, kata dasar cemburu ini ya membuat, seperti tadi yang saya katakan tadi ya, itu membuat orang-orang itu banyak bermasalah ya. Membuat orang-orang itu menjadi bermasalah dalam rumah tangganya, asal usulnya tadi karena insecure, rasa tidak aman. Ya, dia pernah diperlakukan dengan tidak baik. Nah, itu. Nah, cara menghilangkannya ya dihilangkan rasa insecure-nya ini. Dan kemudian si pasangannya ini harus dibangun rasa saling percaya. Ya, biasanya psikiater atau psikolog akan begitu ya. Orang-orang yang konselor pernikahan, dia akan melakukan seperti itu biasanya. Nah,
Namun, saudara, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 13 tadi ya, itu ada yang menarik sekali, coba dari awal lihat ya, tentang kasih ini ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan gong yang bergumunan dan canang yang bergemici. Ya, ada orang-orang yang bolak-balik. Nah, tapi sekalipun, ada nggak? Ya nggak ada, belum ada. Tapi kan cerita sekalipun, Paulus lagi bilang sekalipun. Tapi kalau nggak punya kasih, itu seperti gong yang berkumandang dengan canang yang gemerincing. Artinya orang yang berbahasa malaikat itu, bahasa roh itu tadi itu ya. Kalau nggak punya kasih, percuma. Nggak ada gunanya pokoknya. Terus ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan, itu sekalipun ya, ada nggak? Enggak. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, ada ya orang yang suka bagi-bagi tapi nggak punya kasih. Masa sih Pak? Orang bagi-bagi punya kasih? Enggak. Kalau orang dibilang orang belagu itu loh, orang ongkrongan yang suka ngasih-ngasih buat pamer, ngasih-ngasih itu buat pamer atau ngasih-ngasih terus buat mengendalikan. Ada kan? Ada kan orang yang suka nyumbang-nyumbang itu kan, menyumbang ke gereja gede-gede lalu kemudian pendetanya dikendalikan sama dia. Ada orang yang suka ngasih-ngasih gitu kan, kalau dia ngelihat kenapa dia senengnya ngasihnya ke pendeta supaya dia bisa kendalikan. Itu nggak punya kasih. Ya kan suka bagi-bagi tapi nggak punya kasih dia. Dia mau kendalikan tujuannya. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena mutung. Bukan karena kasih, tapi karena mutung dia. Jadi ada orang yang sampai mengorbankan dirinya sendiri karena pahit. Bukan karena kasih. Dia bakar diri misalnya kan. Bukan karena kasih. Jadi nggak ada gunanya. Nah, terus bilang itu apa? Kasih itu satu sabar. Orang yang punya kasih itu dia punya kesabaran. Ya, orang yang mengasihi itu dia murah hati. Murah hati itu mudah memaafkan ya. Murah hati, mudah nggak mau mengungkit-ungkit dan tidak cemburu. Nah, orang yang punya kasih itu nggak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, tidak menjadi intimidasi bagi orang lain. Tidak melakukannya tidak sopan. Ya, nggak ngelaba gitu loh. Kasih tapi ngelaba, maksudnya begitu kan. Ada orang-orang yang ngomongin kasih-kasih. Wah, aku nih adik kakak, wah sambil pegang-pegangan, wah renyek-renyek semua dah. Obok-obok dah pokoknya. Ngomong vulgar ya, supaya ada jelas, nggak usah pakai bahasa-bahasa kias ya. Dia tidak melakukan tidak sopan. Itu artinya banyak orang dengan alasan kasih diobok-obok gitu ya. Pendetanya obok-obok semua tuh kasih dibelai-belai. Ya anakku ambil belai-belai sampai pikirannya jorok. Terus pegang-pegang dirangkul, dipegang-pegang, hati-hati. Jahat ya kalau begitu ya. Biar tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya kita yang harus jujur. Orang mah bisa ketipu ya, kita harus jujur. Ya tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi nggak ada orang yang punya kasih yang melimpah itu terus kalau ada ketidakadilan dia diam aja. Bohong. Ya. Dia nggak punya kasih. Kenapa? Karena dia takut. Orang yang punya kasih yang melimpah, dia akan marah kalau ada ketidakadilan. Ya. Nah, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada sabar. Nah, sampai situ dulu. Tadi kita lihat di dalam bilangan, ya di bagian pertama itu ada orang kusta, orang yang pendarahan, orang yang bernanah. Nah itu harus disingkirkan dari perkemahan ya. Biasanya orang-orang itu adalah orang-orang yang karena dosa. Dulu pernah kita bahas ya. Biasanya itu akibat dari dosa. Mengapa akibat dari dosa? Karena dia tidak disiplin di dalam Torah. Kenapa? Akhirnya dia penyakit. Zaman itu, kalau Anda tidak melakukan ketentuan-ketentuan hukum Torah, Torah itu seperti petunjuk untuk hidup sehat. Ya, itu seperti petunjuk hidup sehat. Maka Anda bisa kena penyakit-penyakit itu. Bukan mitos, tapi karena dia misalnya dia makan makanan yang berhala gitu kan, atau makanan busuk atau apa, ya akan berpengaruh dalam tubuhnya dia kan.
atau dia nggak sehat ya. Kenapa sih orang bisa luka nggak sembuh-sembuh itu kan? Biasanya kan karena kencing manis kan. Kenapa? Karena dia jorok makannya kan. Nah, misalnya itu contoh yang sederhana ya. Saya bukan seorang dokter, jadi tapi saya berpikir yang sederhana, yang simpel. Tapi intinya orang-orang yang sakit di zaman perjanjian lama itu adalah akibat dia tidak disiplin di dalam Torah. Makanya ada jangan berkata, oh Tuhan kutukin dia. Enggak ya. Bukan. Dia akibat ini dia sendiri. Dia jorok, dia nggak cuci, dia nggak bersih hidupnya, tidak mentahirkan diri. Akhirnya tuh gitu. Dia ganti-ganti pasangan. Akhirnya bernanah. Akhirnya mengalami pendarahannya tidak berhenti-berhenti. Tetapi kalau orang hidup ya sesuai dengan anjuran Torah, hidupnya akan sehat sekali. Akan sehat. Makanya ada diet-diet yang gaya Torah ya, diet yang gaya Torah untuk kesehatan. Itu nanti sehat. Ya, ada tuh ya ini lagi tren nih di Eropa ya, diet gaya Torah. Yang orang-orang mesianik itu bikin dietnya diet gaya Torah. Sehat, tujuannya supaya sehat. Nah, itu bagian pertama. Jadi memang ada ketidakkudusan dan orang-orang itu kemudian dia percaya. Kan dulu kan orang nggak ngerti sebab akibat. Ya kalau misalnya orang kebanyakan makan gula, dia kencing manis. Oh, orang makannya tidak seimbang, makan daging terus nggak makan sayur. Oh, dia sembelit atau apa atau penyakit macam-macam. Orang nggak mikir, zaman dulu kan nggak ngerti diagnosa seperti itu kan. Banyak makan mangga muda, mencret misalnya. Oh, ini apa? Tapi kalau mencret terus diare ya, lama-lama bisa penyakit juga. Nah, orang nggak ngerti hubungan sebab akibat itu. Ya di dalam zaman itu juga di dalam Torah ada peraturan kalau mau buang air di perkemahan itu harus digali. Gali pasir, dia buang air besar, kemudian harus ditutup. Itu sudah aturan ya, tapi ada yang nggak yang jorok? Ya ada. Kemudian apa yang jadi sakit? Jadi semua itu ada tujuannya. Zaman itu tidak terjelaskan mengapa. Ya, zaman itu tidak terjelaskan mengapa sehingga tidak ditulis mengapa sebabnya. Nah, kemudian kalau kita amatin ya eh, di selanjutnya itu adalah tentang kecemburuan ya, tentang hubungan ya yang ada salah agar jujur satu sama lain. Tapi kalau nggak jujur bagaimana? Ada perselingkuhan, ya kan? Padahal ini laki perempuan udah misalnya perempuan itu sudah jujur deh. Enggak, saya nggak selingkuh. Laki-lakinya nggak percaya. Udahlah, caranya gimana? Akhirnya dikasih ini ya, kasih suruh minum air dari perigi, yang dikasih tanah apa gitu ya. Nanti kalau kamu ternyata berzina, nanti perutnya kamu kembung, nanti kamu mati nanti kamu. Nanti kalau kamu berzina ya kamu nanti lolos. Kalau zaman itu ya orang percaya saja ya. Di dalam Alkitab belum pernah ditemukan orang, belum pernah ada cerita orang selingkuh terus kemudian disumpah dengan begitu, belum pernah kejadian ya. Tapi saya membayangkan zaman itu ya, di zaman teknologi yang begitu ya, zaman peradaban itu, orang diancam begitu udah ketakutan ya. Mereka melihat tiang awan, tiang api, mereka melihat ular tembaga, mereka melihat laut merah terbelah, mereka melihat banyak-banyak perkara-perkara yang hebat-hebat begitu. Mereka minder, mereka terintimidasi kalau dikasih sumpah begitu ya. Terus periginya disumpahin pakai tulisan kan, kasih kutukan. Ya orang percaya. Zaman sekarang, ya belum tentu. Katakan begitu ya belum tentu percaya. Bahkan Anda bikin seperti aja belum tentu terjadi. Anggap ya, zaman itu orang percaya. Dan itu kan terjadi sebuah konsekuensi. Tapi zaman sekarang, ya orang nggak percaya. Ya, kan 1 Korintus 13 tentang kasih. Ya, tentang kita harus belajar percaya satu sama lain. Ya, tadi coba kita urutan kita lihat atas. Coba lihat atas secara singkat ya. Ayat 2, ayat 3. Yang cepat-cepat ayat 3. Ya. Harus punya kasih. Kayak ayat keempat, sorry ya. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Pak, kalau dia memanfaatkan kesabaran kita bagaimana, Pak? Jangan takut. Tidak ada segala sesuatu itu terjadi tanpa ada maksud baik. Makanya saya nggak suka intrik politik yang aneh-aneh begitu ya. Banyak orang suka berintrik, ngakal-ngakalin.
Saya mah lurus lempeng aja. Ada orang suka grup-grupan, menyangka ini, wah saya geng ini, geng itu. Sejak saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya yakin sekali, enggak urusan mau geng-gengan, mau apa. Merasa terancam enggak Pak, kalau ada orang terus grup tiba-tiba keras-keras, saya enggak, biasa aja, bodo amat. Ya, enggak perlu takut. Kita sabar, kita murah hati. Kita enggak usah iri-irian, enggak usah cemburu, enggak usah ketakutan, insecure, enggak usah. Kenapa saya bisa sabar? Misalnya kan, kenapa kita bisa sabar? Karena kita mau memberi kesempatan kepada orang lain. Kita tunggu. Sabar itu bukan karena tolol ya. Sabar itu bukan karena bodoh. Sabar itu karena kita tahu. Ya kan? Kita tunggu saja. Toh akhirnya ke sana juga. Justru karena kita mengerti banyak hal, maka kita jadi sabar. Ya. Kenapa pengalaman-pengalaman sudah-sudah. Nanti paling begini juga. Ya udah tenang saja. Bukan aku enggak ini Pak. Sabar saja. Ya enggak usah kusuk-kusuk. Kenapa bisa murah hati? Ya karena dia sudah melewati banyak hal. Ya, dan dia mengalami pendamaian dengan Tuhan. Dia diberi kemurahan, maka dia bisa memberi kemurahan. Dia tahu ada kemurahan Tuhan buat hidupnya, maka dia bisa mempunyai kemurahan hati yang luar biasa. Ya, mengapa dia nggak usah memegahkan diri dan nggak usah sombong? Dia tahu habis sombong dia pasti langsung kejengkal. Jadi, udahlah. Kalau ada orang muji-muji, ya itu balik lagi kemana yang saya cerita ya. Orang ngocok foto. Dalam hati saya juga, ya kan kita anak saya nanya ya, "Papa, dibaca foto-foto itu gimana?" Biasa aja lagi. Kenapa? Ya terus buat apa gunanya? Nah, kan kita pernah gitu kan. Buat apa gunanya? Karena kita ngerti. Terus buat apa? Oh, untuk kenapa? Ya buat apa? Itu malah bisa berbahaya kan buat kita kan menjadi terkenal kan. Dan tidak sombong. Itu kan kenapa nggak ada yang perlu disombongin. Ya, saya bilang, ada sahabat saya tuh khawatir ya. Saya mengabdi saya nabi. Nanti kamu semua, kamu membuat pengikut-pengikutmu itu nanti memujamu. Pak, saya itu punya masa lalu tidak baik. Begitu mereka dengar tahu masa lalu saya, apa mereka tidak kecewa Pak kalau mereka sudah memuja saya? Dan saya tidak pernah menutupi masa lalu saya. Saya bilang begitu kan. Jadi apa yang mau disombongkan? Saya bilang sama sahabat saya ini ya. Tapi susah ya memang ya. Ya tidak melakukan apa yang tidak sopan. Ya nggak usah ngelapa ya. Kita kan sudah tahu ya. Tidak mencari keuntungan buat diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kita hidup di dalam kasih yang benar, ya kita hidup di dalam kasih yang benar, maka kita tidak perlu sampai sampai harus merasa insecure. Ya kan, kita tidak perlu. Kenapa dia salah, kita juga bisa salah kok. Nggak usah disimpan. Orang salah kita juga bisa salah. Ya, nggak sabaran, nggak usah kita kasih kemurahan karena kita juga membutuhkan kemurahan. Ya, nah, tapi memang orang-orang yang punya kasih itu biasanya kalau ada ketidakadilan dia nggak sabar. Kalau ada kesemena-menaan dia nggak sabar. Kalau ada orang ditindas dia nggak sabar. Ya, nggak sabar. Dan dia bersukacita karena kebenaran. Makanya ada orang-orang, lihat ya, orang marah-marahin saya begitu ya. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kalau ada yang nggak benar itu, kita pasti nggak suka. Ya, bukannya malah ikut-ikut berbuat tidak adil. Bukan. Dan kasih itu menutupi segala sesuatu. Menutupin itu maksudnya bukan nutup-nutupin. Bukan ya. Tapi ada yang cakap, oke, dah, nggak apa-apa. Karena dia punya kasih. Coba kalau kita punya, ya waktu kita lagi pacaran, ya. Emang saya lagi pacaran. Begitu jatuh gitu kan. Aduh, kenapa nih? Kenapa? Aduh, pegang. Padahal mungkin dia nggak apa-apa, tapi dia pengen megang-megang pokoknya sambil ngelaba juga kan. Mungkin pegang-pegang dengkulnya. Ini kenapa ya? Padahal nggak apa-apa, cuma jatuh begitu aja kita khawatirin minta ampun. Habis menikah, begitu jatuh, mata lu nih ngendi. Begitu kan. Kalau dulu kita punya kasih melimpah. Tutup-tutup, aduh, kenapa? Matamu di mana? Jatuh. Lucu, memang gitu ya. Saya juga pernah gitu. Tapi kurang ajar orang begitu ya. Saya ini kurang ajar. Tapi sekarang enggak ya. Udah enggak begitu lagi. Apa masih? Takut ya. Mau ngomong enggak.
Ntar masa pendeta aja begitu. Enggak ya, tapi enggak ya, kayak saya rasanya kok enggak ya rasanya ya. Kok ngeliatin aku terus kamu, nggak enak nih diliatin. Cie, cie, cie. Nah itu, tapi itu kenyataannya kita harus makanya kalau ada sampai yang salah begitu, aduh, ada apa Tuhan? Kok aku enggak penuh dengan kasih seperti dulu lagi? Ya, begitu ya. Dan kita berharap, kita punya pengharapan sama dia, kita percaya. Tetap kita percaya dia punya ada pengharapan dia dan kita sabar. Makanya kita nggak perlu merasa insecure. Orang kalau punya kasih yang melimpah. Kenapa? Kalau sampai saya meleset, saya taruh kepercayaan sama kamu, saya meleset. Oh, tenang, ada Tuhan di surga. Jangan takut. Kenapa? Karena kita punya kasih. Karena kita punya kasih yang melimpah. Ya kan? Kasih tidak bersudahan, nubuat berakhir. Orang mau boleh tapi kasih nggak berkesudahan. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya kan? Pengetahuan kita nggak lengkap, nubuat kita nggak sempurna. Meleset terus kan? Nah, coba lihat pendoa syafaat itu. Nubuat terus, meleset terus. Tapi Anda ya percaya, itu teman saya itu yang paling hobi nubuatan. Saya tanya, bro, kamu kenal orang ini, bro? Ya, tapi ini selalu bernubuat. Nubuatannya sudah ada yang pernah kejadian. Ini orang terkenal sekali. Pernah ada kejadian enggak nubuatannya? Dia nggak tahu, nggak bisa jawab. Nah, hati-hati kamu. Orang sering bernubuat, nubuatnya panjang-panjang lagi. Berseri. Ya, makanya dulu pernah ada yang mau bernubuat di tempat kita ini ya. Pak, saya mau menyampaikan nubuatan dari Tuhan. Nubuatnya tentang apa? Tentang antikristus, Pak. Bagaimana ceritanya? Ya, Tuhan akan datang segera. Oh iya, nggak usah. Saya bilang, Tuhan memang akan datang segera. Dari dulu, dari zaman Paulus ngomongin juga begitu. Tuhan akan datang segera. Nangkep ya. Kita harus hati-hati. Nubuatan kita itu nggak sempurna. Kalau Anda mau dengarkan orang nubuat, diuji dulu jangka pendek ya. Diuji jangka pendek. Jangan langsung kemerungsung, mau di... Jangan. Anda lihat yang pendek-pendek. Orang yang bernubuat itu selalu punya karunia untuk yang pendek-pendek itu. Jangka pendek itu ya. Dia punya intuisi yang bagus. Amatin rencana kehidupan sehari-hari. Tiba-tiba ujuk-ujuk. Wah, ini bernubuat. Sebentar. Saya lakonnya apa ini nubuatannya. Nah, tunggu dulu. Anda jangan gemerungsung kalau nggak nubuatan. Nggak sempurna. Pengetahuan teologi kita pun tidak sempurna. Saya bisa salah. Ya, padahal saya sudah berusaha untuk tekstual. Ya, tapi memang nggak sempurna dan kita bertumbuh di dalam itu. Makanya hati-hati diuji pengajaran, nubuatan. Tapi kalau kasih itu udah jelas. Buahnya langsung kelihatan. Kasih itu. Gitu ya. Kita hari ini ngelihat semua itu ya yang dalam bilangan tadi kita itu semua samar-samar gitu. Semua samar-samar. Ada nggak berani pasti yang benar paling ini ya. Gundul mupe yang paling benar ini enggak juga. Makanya jangan mudah ngomong sesat. Paling merasa benar boleh. Merasa paling benar sendiri boleh. Tapi jangan ngomong orang yang sesat. Jangan ngomongin orang lain sesat. Nah, kalau kita tidak merasa benar, masa kita ngajarin orang? Kalau saya tidak merasa benar, saya nggak mau ngajarin ke anak saya toh. Ya kan? Karena saya merasa ini benar, nah saya ajarkan ke anak saya. Tapi saya nggak akan bilangin, oh itu orang lain gimana, orang itu sesat itu. Saya bilang, nggak bisa juga, belum tentu. Kata ya, belum tentu. Nah, jadi ingat-ingat. Kalau kita punya kasih yang melimpah, ya kita nggak perlu merasa insecure. Kita nggak perlu kalau tetangga beli mobil mewah, terus kita kepengin. Ya, saya tuh ngamatin ya. Saya kan juga punya rasa jealous, iri, sirik, dengki ya. Terus saya ngamatin kapan tiba-tiba rasa dengki itu datang. Ya. Ini tadi kan cerita cemburu, nanti cerita dengki nih ya. Saya catat. Ya, saya catat. Oh, ternyata kalau pas lagi begini nih. Kalau pas saya lagi down, kalau saya lagi apa misalnya. Misalnya kalau saya lagi sibuk, nggak ada waktu buat dengki. Ngeliat orang gitu pakai mobil, oh ya, nggak apa-apa. Tapi kalau saya lagi banyak nganggur, ya kan, saya lagi banyak, memikirkan yang besar-besar, asem orang itu tiba-tiba, itu kan, dengki jadinya. Nah, begitu. Jadi pada saat saya nganggur biasanya,
Makanya, oh saya tahu, kalau saya dengki nggak cuma nganggur, bukan cuma masalah itu juga, tapi masalah cabul juga datang. Jadi bagaimana? Sibuk, bikin sibuk. Gitu ya, begitu sibuk rasa dengki itu udah nggak ada waktu. Mau bikin cabul pun udah nggak ada waktu. Mau bikin apa juga nggak ada waktu, ya kan? Karena kita sibuk. Nah, dan kita sudah menghabiskan waktu kita dengan anak-anak, dengan istri kita, di sisa-sisa waktu itu kan. Itu ya. Nah, saya ngamatin begitu ya, saya mengamatin. Tapi tiap orang kan Anda amat sendiri aja. Nah, kalau jealous bagaimana? Kalau nggak jealous, kadang-kadang yang jadi perempuan juga kadang-kadang ya, ya dulu kamu kok enggak cemburu toh yang, istriku suka gitu dulu ya si anak ini. Kok kamu dulu enggak cemburu toh? Dalam hati, kalau nanti aku cemburu kamu enggak boleh kemana-mana gimana? Bukannya, kalau tidak cemburu itu bukannya cinta ya. Jadi ukurannya cinta itu bukan cemburu, tapi pengorbanan. Cie cie. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan berdoa untuk